akses perjalanan menuju makam Juang Mandor. Nah, di sana kita akan mengetahui tentang sejarah singkat makam Juang Mandor. Makam Juang Mandor adalah salah satu situs bersejarah di Kecamatan Mandor, tepatnya di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, tempat saya tinggal. Makam ini dahulu digunakan sebagai tempat pembantaian kurang lebih 21.037 orang oleh tentara Jepang pada tahun 1943 hingga 1944. Peristiwa pembantaian ini kemudian dikenal dengan istilah tragedi Mandor berdarah atau peristiwa Mandor. Pada tahun 1942 terjadi Perang Dunia Kedua. Saat itu Indonesia dalam jajahan negara Belanda, negara Jerman, dan negara Jepang untuk menguasai dunia. Jepang menguasai Asia Tenggara dan masuk keseluruhan Indonesia hingga sampai di Kalimantan Barat. Tentara Jepang tersebut terdiri dari pasukan angkatan laut. Pada saat itu belum ada Republik Indonesia. Yang ada hanya negara bagian, yaitu Kerajaan Kalimantan Barat terbagi menjadi 10 kerajaan antara lain Kerajaan Qadariyah Pontianak, Kerajaan Amantadillah Mempawah, Kerajaan Sambas, Kerajaan Ngabang, Kerajaan Sanggau, Kerajaan Kadau, Kerajaan Sintang, Kerajaan Tanjung Pura Ketapang, Kerajaan Kubu, dan yang terakhir itu Kerajaan Tayan. Dengan kehadiran tentara Jepang di Kalimantan Barat, tindakan dan perbuatan tentara Jepang sangat biadab di luar perikemanusiaan. Sebagai contoh, saksi bisu serta tanda yang digambarkan di relief makam Juang Mandor, pembantaian, pembunuhan tokoh-tokoh masyarakat, serta perilaku yang dilakukan oleh tentara Jepang dengan memperkosa wanita-wanita muda. Kemudian harta benda yang bernilai ekonomi berupa emas, intan, berlian, dan juga permata-permata dirampas secara paksa oleh tentara Jepang. Barang-barang berharga. Memprihatinkan, segala aktivitas pemerintah, kerajaan, dan rakyat-rakyat sangat terancam. Dengan kondisi dan keadaan yang memprihatinkan tersebut, dalam penjajahan tentara Jepang, muncullah seorang intelektual yang pada saat itu bernama Dr. Rubini di Mempawah, yang saat ini telah diabadikan menjadi nama rumah sakit yang ada di kota Mempawah, yaitu Rumah Sakit Dr. Rubini. Aktivitas beliau di Rumah Sakit Rubini setiap hari pada saat itu menangani pasien-pasien yang menjadi korban penyiksaan dan pemerkosaan oleh tentara Jepang. Akhirnya Dr. Rubini bangkit menjadi patriot bangsa, dimulai dengan mengundang raja-raja dan para panglima-panglima perang dari kerajaan-kerajaan di seluruh Kalimantan Barat dan dari pedalaman suku-suku Dayak untuk mengadakan pertemuan tertutup yang sangat rahasia di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam pertemuan tersebut membahas perihal yang menyangkut tindakan dan perbuatan tentara Jepang yang sangat biadab di luar batas kemanusiaan. Dalam kesimpulan rapat yang dipimpin oleh Dr. Rubini serta para raja dan para panglima berkesimpulan bahwa kita semua rakyat Kalimantan Barat harus segera bertindak tegas melawan para tentara Jepang yang berada di seluruh pulau Kalimantan Barat dengan segala kekuatan dan persiapan yang ada. Namun, sangat disayangkan bahwa di dalam pertemuan tersebut terdapat 2 orang pengkhianat yang ingin menjadi keuntungan dengan iming-iming dari pemerintahan tentara Jepang. Pertemuan rapat tersebut dibocorkan oleh pengkhianatan yang disampaikan kepada pemerintahan tentara Jepang. Ini semua digambarkan di relief monumen makam Juang Mandor. Di dalam situs monumen makam Juang Mandor ini terdapat 10 makam, di mana makam 1 sampai 9 adalah makam dari rakyat biasa dari berbagai kalangan dan etnis di Kalimantan Barat. Dan makam ke-10 adalah makam tempat pembantaian para raja dan orang-orang yang berpengaruh di Kalimantan Barat saat itu. Pada situs ini terdapat dinding beton berlapis marmer dengan relief di kanan kirinya. Relief itu menggambarkan kekejaman tentara Jepang yang sedang menyiksa penduduk pribumi sambil memegang senjata. Selain itu terdapat pula lapangan terbuka yang dulunya dijadikan lokasi pembunuhan massal.